Mbak Zahwa umurnya berapa? 20. Kalau suaminya? 23. Namanya Mas siapa? Zainul Ihsan ya. Oke. Jadi untuk persiapan menjadi orang tua itu ada beberapa hal ya. Tujuannya agar dengan nanti pada saat menjadi orang tua itu menjadi orang tua yang hebat, orang tua yang baik, biar anak-anaknya menjadi anak-anak yang hebat. Kemudian orang tua, yang namanya orang tua berarti adalah suami dan istri yang sudah laki-laki dan perempuan yang sudah disatukan dalam pernikahan gitu ya. Kemudian persiapan menjadi orang tua itu fisiknya juga harus siap, psikologinya juga siap, finansialnya juga harus siap. Persiapan orang tua dari segi fisik, nah ini masnya merokok enggak? Merokok ya, berarti harus dihindari. Kalau belum bisa berhenti, coba untuk mengurangi dulu. Dan kalau masih merokoknya nggak boleh dekat dengan keluarga, jadi di luar rumah. Kemudian resikonya kalau ada perokok itu bisa menjadi bayi lahir kecil, keguguran resikonya. Kemudian calon orang tua harus mengkonsumsi makanan yang gizi tinggi, kurangi lemak, kurangi gula. Sekarang lagi musimnya es teh juga ya, nah itu dikurangi dulu. Kemudian lakukan tes kesehatan sebelum jenengan menjadi orang tua. Lakukan misalnya dulu, cek dulu sehat, benar-benar sehat apa enggak. Kemudian melakukan vaksinasi ya untuk perempuan. Sebelum menikah ada namanya tes calon pengantin, itu nanti akan diimunisasi TT. Kemudian persiapan orang tua dari psikologi, calon ayah dan ibu itu harus siap karena akan menjadi pengalaman istimewa. Namun pengalaman yang luar biasa akan dirasakan ketika pasangan suami istri itu menjadi orang tua. Ya, jadi sebelum memiliki anak sebaiknya diskusikan perubahan dan tantangan hidup yang akan dialami sehingga calon orang tua ini siap dengan segala kemungkinan yang akan terjadi. Berdiskusi, ngomong. Kalau orang tua itu, kalau suami harus mengerti kebiasaan istri seperti itu namanya psikologi. Kemudian persiapan menjadi ibu, menerima bahwa dirinya hamil. Ya. Hamil itu ada perubahan fisik. Yang tadinya seksi jadi gemuk dengan perubahan fisik ya, itu harus diterima. Sang suami harus dijelaskan bahwa itu semua adalah faktor normal, semua itu normal, memang harus berubah. Kemudian menerima pertumbuhan janin, menerima kehamilan itu. Kan ada ya orang yang hamil tidak diinginkan. Nah, kalau yang mau anaknya sehat otomatis harus siap dulu secara psikologi ibunya menerima bahwa akan terjadi kehamilan. Mempersiapkan diri secara realita menjadi orang tua. Kemudian mulai mengekspresikan menjadi orang tua. Sudah mulai bertingkah laku seperti orang tua. Kemudian banyak konsultasi pada yang lebih pengalaman. Kalau masalah keagamaan bisa ke guru agama, kalau masalah kesehatan bisa ke tenaga kesehatan seperti itu. Kemudian menjelaskan tentang persiapan menjadi ayah ya. Jadi ayah itu harus bagaimana menyadari bahwa kedudukannya adalah menjadi ayah. Ayah itu tuntunan, ayah itu panutan yang pasti akan dicontoh anaknya. Kemudian ayah itu harus sadar bahwa nanti akan menjadi anak. Jadi sudah tidak sampai IDW. Kalau sudah jadi ayah otomatis akan diikuti. Kalau ayahnya merokok di depan anaknya, nanti anaknya bisa jadi ikut-ikutan merokok gitu. Kemudian gaya hidupnya juga harus bagus, harus sehat. Merencanakan mau bagaimana, saya harus bagaimana ke depannya. Kemudian kalau istrinya nanti hamil harus berperan aktif nih. Oh, istrinya harus butuh gizi seimbang nih. Saya harus bagaimana membantu pekerjaan istri juga. Nanti pada saat melahirkan membantu. Kalau istrinya lagi kesusahan, kecapean, mungkin aslinya di
apakah nanti dia yang mimiin seperti itu berperan aktif menjadi suami, mengetahui. Kemudian dia mengetahui perannya bahwa dia itu sebagai kepala keluarga. Kepala keluarga berarti dia harus mengkoordinasikan bawahannya, itu ada, bukan bawahannya, kumpulannya, istrinya itu bagaimana, nanti anaknya bagaimana, itu sebagai kepala keluarga. Kemudian untuk istri ya, persiapannya apa saja. Istri itu harus siap kalau dirinya hamil, kemudian menerima kehamilannya itu, siap mental, betul, mempersiapkan diri bahwa akan menjadi orang tua. Kalau sudah hamil nanti jadi orang tua. Kemudian banyak konsultasi pada yang lebih berpengalaman biar dengan tambah pengetahuan nanti dalam merawat anaknya akan lebih bagus lagi. Kemudian segi finansial ya, jadi kalau anak otomatis hamil, tadinya belum menikah kebutuhannya hanya untuk sendiri, setelah menikah nanti untuk 2 orang, setelah punya anak tambah kebutuhannya untuk anak. Jadi harus siap finansial, harus matang, dengan harus pandai mengatur keuangan ya. Kemudian cara menjadi orang tua yang efektif dengan mengerti keadaan anaknya. Kenali anaknya itu sebagaimana, apakah pendiam atau pemalu atau pemberontak, itu dengan harus mengenali. Kemudian menghargai. Kalau anak saya tuh sukanya seperti ini, kita dengarkan bagaimana. Nah, jadi kalau anak salah jangan langsung dimarahin nih, tapi kita dengarkan dulu. Kamu melakukan itu kenapa? Kita dengarkan. Kalau itu nanti kita kasih tahu pelan-pelan. Yang benar itu seperti ini gitu. Kemudian selalu melibatkan anak dalam mengambil keputusan. Misalnya, ini kita liburan mau kemana? Itu contoh melibatkan anak. Kemudian dalam kegiatan rumah tangga, ayo anak dijadwalkan untuk ngapain. Misalnya anak membuang sampah, ayahnya nyapu, ibunya yang masak, itu juga harus melibatkan anak. Kemudian merasa dekat dengan anak. Jadi kalau ada apa-apa anak dilibatkan, diajak. Kemudian nah ini yang susah untuk pekerja ya, menyediakan waktu khusus untuk anak. Kita sibuk nih dari pagi sampai malam bekerja, dari Senin sampai Sabtu. Nah, hari Minggu itu harapannya 1 hari ini khusus untuk anak, biar anak itu merasa, oh aku tuh punya keluarga. Dari kemarin dicuekin, nah kan ada anak ya, kalau dia ibunya terlalu sibuk, bapaknya sibuk, dia seperti tidak punya orang tua. Kemudian menegakkan kedisiplinan. Kalau anak tidak tepat, misalnya harusnya pulang jam 1 kok pulang jam 2, nah, berarti kan kita harus menegur. Meskipun kedisiplinan itu tidak harus dimarahi, tapi kita kasih tahu, kamu sudah tata tertibnya seperti ini, kalau kamu melanggar berarti ada sanksi, contohnya seperti itu. Kemudian menjadi panutan bagi anak itu ya. Jadi orang tua itu dilihat sebagai play projectnya anak. Komunikasi yang paling penting antara suami istri juga harus komunikasi, sama anak pun sama. Sekarang sudah zamannya medsos ya, kita pantau anak juga bisa lewat WA misalnya, kan kerja, bapak ibunya kerja di rumah kan ada yang rewel misalnya, kita kan bisa komunikasi lewat WA. Kemudian mengungkapkan kasih sayang, kita luangkan waktu, kita memberikan kasih sayang yang full pada anak. Kemudian bila ada masalah anak, kita selesaikan bersama dalam satu keluarga itu dengan kepala dingin. Anak berbuat salah nih, jangan langsung dimarahi, tapi kita gunakan kepala dingin, kita dudukkan. Ingat, kalau mau menegur anak itu pandangan harus lurus, harus tatap, tidak ada ayahnya di atas, anaknya di bawah. Ya, jadi biar anak itu merasa kita dihargai, betul. Gitu. Kemudian ada yang ditanyakan? Sudah ya, jelas ya. Mudah-mudahan nanti pada saatnya kalau sudah menikah terus menjadi orang tua yang baik buat anaknya, gitu. Terima kasih atas kehadirannya, mudah-mudahan sehat selalu.